Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Fatihah kita baca dengan khusyuk. Khusyuknya fokus penuh tumbuhan. 3 dalam 1, gerak raga, bibir dan lidah kita bergerak. Gerak minda mindset kita mengikuti apa yang kita baca, memahami, ngerti karepe sing diwaca apa. Dan yang ketiga, gerak rasa, hadirkan dalam hati kita. Maka dengan berkatnya surah Al-Fatihah, berkat itu melimpahnya kebaikan, karena sudah barang tentu tidak syak lagi surah Al-Fatihah itu full dengan barokah. Setiap ayat, setiap kalimat, bahkan setiap huruf. Kenapa? Lain ke? Iya, lain. Karena disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Fatihah itu disebut As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Sehingga dalam menyebut satu surah itu disebut secara berasingan berbanding dengan surah-surah yang lain. Jadi yang 114 surah, ini yang surah Al-Fatihah itu disebut berasingan. Sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Sungguh kami turunkan padamu ya Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Tengok, jadi tidak disebutkan satu saja Al-Quran yang agung, tidak, tapi disebut terlebih dahulu As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah itu merupakan satu keistimewaan buat junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan berkatnya surah Al-Fatihah, yang pertama kita mohon kepada Allah pada malam hari ini agar permohonan kita dimakbul oleh Allah. Sebenarnya malam ini adalah malam Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari, itu malam Jumat. Dan surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Maka kita mohon yang pertama agar Allah teguhkan iman Islam kita. Yang kedua, tenteramkan jiwa kita, rumah tangga kita. Yang ketiga, negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru-hara, musibah dan wabah. Yang keempat, dengan berkatnya surah Al-Fatihah kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan putra-putri kita sebagai generasi pelapis yang kita harapkan menyambung amalan ibadah kita sepeninggal kita nanti soleh dan solihah, sehingga amalan kita tidak terputus dengan kematian kita, akan tapi peninggalan anak-anak soleh dan solihah itulah yang akan melanjutkan bak mata rantai yang terus berkesinambungan sampai hari kiamat. Dan yang kelima, sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang keenam, sebagaimana juga biasa sudah menjadi satu amalan yang istiqomah. Setiap malam Jumat itu kita kirim bacaan Yasin, kirim bacaan doa. Maka kita doakan juga dengan berkatnya surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan para arwah pendahulu kita, atau nenek, emak, ayah, saudara mara kita yang mendahului kita dengan membawa iman, mudah-mudahan mereka dihimpun beserta para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin, dan dijadikan kubur-kubur mereka taman-taman surga ala hadiniyatis sholihah
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdahu ila yaumil qiyamah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pujian yang memenuhi langit dan bumi dan memenuhi apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Selepas langit dan bumi yang tidak dapat menampung segala pujinya, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kok lemau itu, tak kompak itu, diajak memuji Allah. Mari kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu semangat itu, hujan-hujan lemau ya, walaupun hujan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tetap kita semangat walaupun diguyur dengan hujan, tapi syukuri nikmat Allah, karena di tempat-tempat yang tidak diturunkan hujan, tanah kering kontang, tanaman pada mati, gitu ya, rezeki pun seret, ya. Maka kita syukur, alhamdulillah kita dilimpahi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih lagi kita dipilih oleh Allah pada malam hari ini adalah menjadi tetamu Allah. Untung kata untung kita menjadi tetamu Allah, tetamu pilihan. Kita bukan menunaikan ibadah haji, Ustaz. Iya, kita walaupun bukan menunaikan ibadah haji, ya, tapi kita berada di rumah Allah itu kan fi baitin min buyutillah. Ya, kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disebutnya masjid, tempat kita untuk berhimpun, menjalin mahabbah, hubungan erat antara kita dengan Allah, sekaligus menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah, kasih sayang sesama umat Islam. Nah, ini tempat yang sangat serasi. Inna Allah zayyana sama'ad dunya bil kawakib. Sungguhnya Allah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang yang gemerlapan, bak mutiara yang bertaburan menghias angkasa. Wa zayyanal arda bil masajid, dan Allah menghiasi bumi dengan masjid-masjidnya. Wa zayyanal umam bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menghiasi umat, seluruh umat manusia ini dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung dan bertuah kita sebagai hiasan umat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak umat Nabi Adam, generasi manusia awal, ya, sampai kepada hari ini, kita ini di akhir zaman dipilih menjadi umat suri tauladan. Bahkan kita diangkat derajat kita di sisi Allah, di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian kami jadikan kamu sebagai umat
yang high class, umat yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di hari kiamat nanti kita tampil sebagai saksi terhadap semua umat manusia ketika mereka disidang di mahkamah Allah dan mereka sabit kesalahan, ya, didakwa atas sebab-sebab kesalahan mereka, kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan, penyimpangan-penyimpangan akidah yang mereka lakukan. Kita umat Muhammad menjadi saksi. Ya, apa tahu untung bertuah kita ini. Walaupun umat di akhir zaman sekali, akan tetapi kita diangkat derajatnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu menjadi saksi ke atas semua manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahidan, dan kita nanti saksi kita adalah junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia pilihan dia adalah Mustafa wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Dialah seorang kekasih, wal habib alladzi turja syafa'atuhu, yang dapat diharapkan pertolongannya, yang dapat diharapkan syafaatnya di hari kiamat nanti, di mana orang tak akan ada yang mampu menolong kesulitan dan kesusahan kita nanti. Karena amalan-amalan kita pun sangat sedikit, ya, tak sepadan. Amalan kita tak seberapa bandingkan dengan nikmat Allah yang bercurah-curah, berlimpah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak pernah off, sentiasa on, siang malam pagi petang. Sedangkan kita dalam ibadah kepada Allah ada on, ada off. Banyak off-nya dari on-nya. Karena on-nya 1 jam, off-nya 30 jam. Ya Allah, ya. Allah memberi kepada kita nikmat tak pernah berhenti toh. Allah memberi nikmat kita nafas. Pernah berhenti nafas kita? Dalam hitungan 24 jam. Stop nafas, tidak bernafas. Pernah? Tak ada. Ya, kalau 1 jam kita tak boleh bernafas ya. Innalillah. Ya. Kita hari-hari bernafas. Bahkan waktu kita tidur sentiasa pernafasan kita berjalan. Sampai waktu subuh kita dibangunkan dari tidur kita. Sepanjang kita tidur, di pernafasan kita dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pagi hari kita sadar, bangkit dari tidur, kita masih bernafas lagi. Dan Allah ingatkan, was-subhi idza tanafas, demi waktu subuh, waktu pagi, ya, apabila kita segar untuk bernafas di pagi hari, menyedut udara fresh. Lagi-lagi kalau pagi hari menjelang subuh kita sudah bangun awal. Bahkan kita sudah mulakan dengan berbagai tawajuh kepada Allah, berbagai zikir, berbagai sholat sunat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian dari malam itu hendaklah engkau berdiri sholat tahajud sebagai sholat tambahan buatmu. Bukan Allah, bukan buat Allah, tapi buat diri kita sendiri. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan engkau dengan meluangkan masamu berdiri sholat tahajud, sholat hajat, qiyamul lail,
salat taubat, munajat kepada Allah, Allah akan menempatkan kamu, mengangkat derajatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji. Subhanallah. Sebetulnya kalau kita ini peluang emas ini banyak, ya. Emas mahal ke murah? Hah? Mahal toh. Peluang yang sangat mahal tuh Allah anugerahkan kepada kita. Tapi betapa ramai manusia yang menyia-nyiakan peluang emas. Dibagi emas ke orang gelem liyo banget le ora mikir. Ya toh. Dibagi benda yang mahal tuh. Nilai emas. Lagi apa? Orang-orang tua ataupun kita yang sudah beranjak lebih dari 40 years old, ya. Kalau lebih dari 40 itu udah usia emas, ya. Kalau orang putih mengatakan life begin at 40, umur 40 tahun baru nak mulai hidup. Lambat toh bro, lambat. Kita umur 40 itu umur kemuncak, justru umur kemuncak, umur yang paling tinggi, umur yang high class. Hatta idza balagha arba'ina sanah, apabila sampai kepada umur 40 tahun. Di sana ada kesadaran, penuh keinsafan. Dulu masih muda-muda, iyalah namanya juga muda. Katu wani kurang dugo, asal buat tak pikir panjang akibatnya, ya. Tapi kalau udah umur tua-tua ini lah, katu dugo kurang wani, banyak pikir tapi tak berani buat, ya. Tapi apabila kita ini ada panduan hatta idza balagha arba'ina sanah, sehingga sampai kepada umur 40 ada kesadaran, ada keinsafan. Qala rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Apabila sudah sampai beranjak usia 40, dia sudah dipanggil oleh ayah, oleh anak-anak ayah, dipanggil oleh anak-anak emak, ya. Jadi sudah menjadi ayah, sudah menjadi emak, ya. Dulu dia bersikap sebagai anak, sekarang udah punya anak, kita panggil, ya. Apalagi kita sudah punya anak lagi, artinya sudah punya cucu, sudah atuk gitu, ya. Ketika ada kesadaran seperti itu, Rabbi auzi'ani, makin mendekatkan diri pada Allah, makin akrab dengan Allah, makin akrab dengan berjinak-jinak ke majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholat jamaah, ya. Majelis yasin, baca. Bagi umur yang tersisa, banyakkan, menambahkan amalan-amalan untuk golek sangune mati, ya. Untuk cari bekal mati. Karena orang yang disebutnya orang yang akil, orang yang berakal, ataupun orang yang menggunakan akal untuk berpikir, perjalanan hidup ini sudah lebih dari separuh, ya. Karena menurut ukuran di akhir zaman, umat di akhir zaman ini baina sitin wasatoin, antara 60 dan 70, lebih kurang, lebih sedikit, kurang juga sedikit, ya. Sehingga kalau sudah sampai kepada usia-usia seperti kita ini, segeralah kembali ke pangkal jalan. Waktu malam jangan habiskan untuk tidur saja, tapi luangkan masa kita untuk, ya, mengagihkan waktu kita
pukul 3 pagi, 4 pagi, ataupun ya menjelang subuh 1 jam, pukul 5 ya 4.40, 4.50 kita bangun. Jinak-jinaklah kepada Allah, peganglah tasbih untuk membaca zikir, baca kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca dalam keadaan live, karena kalimat ini adalah kalimat yang sangat afdolul zikri. Seutama-utamanya berzikir adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini tidak lain karena kalimat la ilaha illallah. Allah menciptakan manusia juga demi kalimat la ilaha illallah. Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, semuanya itu demi kalimat la ilaha illallah. Bahkan Allah mengutus para nabi dan para rasul. Itu semuanya menyampaikan kalimat yang sama, yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dia adalah kami mengutus para utusan sebelum kamu ya Muhammad. Semua utusan-utusan Allah yang dikirim ke dunia ini semenjak Nabi Adam, mula sekali manusia pertama sekali yang dari surga menuju turun ke planet bumi ini, beranak pinak entah berapa puluh ribu tahun yang silam. Hanya Allah sendiri yang mengetahui. Sehingga yang tadi hanya terjadi nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, Nabi Adam. Lepas itu Allah ya ciptakan pasangannya Hawa, suatu beranak pinak ke planet bumi ini ya. Sehingga terjadi satu ya anak Adam yang namanya Qabil dan Habil. Qabil kembar dengan ya Iklimah, Qabil dan Habil. Habil ini kembar dengan Labuda, ya pasang-pasangan. Qabil dengan Iklimah kembar, lahir dalam surga. Ya. Kemudian Habil dan Labuda lahir bumi. Kemudian di sana kemudian terjadi satu perkawinan silang. Qabil ya dipasangkan dengan Labuda, Habil dipasangkan dengan Iklimah ya. Jadi saat itu belum ada manusia kan, hanya anak Adam itu aja. Lepas itu di sanalah kemudian terjadi satu pertama sekali ya terjadi satu jenayah di planet bumi ini. Qabil tak terima dengan keputusan Allah ya. Ketika manusia tak terima dengan ketentuan Allah, berontak ya, komen yang tak elok, tak terima, bahagia, maka di sana kemudian syaitan yang tadinya juga diusir beserta Adam dan Hawa dari surga, yaitu iblis, dia akan rasa dendam. Ini gara-gara Adam ini aku diusir dari surga.
Maka jangan sampai kita suka menyalahkan orang lain. Kalau kita suka menyalahkan orang lain, Allah takkan ampunkan. Sebagaimana iblis, dia menyalahkan Adam. Padahal kalau iblis itu dia menyalahkan diri sendiri. Dia taubat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pasti Allah akan ampuni. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguhnya saya termasuk orang-orang yang menganiaya diri. Sebagaimana Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan karena ngaku salah. Sebagaimana Nabi Adam juga ngaku salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sungguhnya kami telah menganiaya diri kami. Sekiranya Engkau tidak memberikan keampunan kepada kami dan tidak berbelas kasihan kepada kami, nescaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ngaku salah, Allah ampunkan. Ada. Kenapa iblis tak diampuni? Dia tak ngaku salah. Bahkan dia terus dalam prasangka buruk dia. Ya. Bahkan dia mengatakan aku lebih baik dari dia. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Aku lebih baik dari Adam. Karena Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Ya, api lebih hebat daripada tanah. Karena tanah boleh dipijak oleh sesiapapun juga. Padahal iblis dia tak paham dia. Tanah itu makin dipijak, makin ramai orang yang memijak, makin naik harganya kan. Betul tidak? Tanah itu makin ramai dipijak oleh manusia, harganya makin naik kan makin turun. Makin naik, coba tanah Kak Bandar, berapa ramai yang memijak. Satu kaki bisa dengan tanah hutan sana belum pernah dipijak oleh manusia, hanya pijak gajah. Ya paling berapa? 1 ekar. Ya. Jadi makin ada ramai yang memijak tanah itu sebetulnya makin tinggi nilainya. Tanah di Kuala Lumpur makin ramai, ibu kota ramai yang memijak-mijak, makin tinggi nilainya. Manusia ini makin kita ini merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, makin diangkat derajat kita di sisi Allah. Makin kita merendah diri, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dengan segala kepujiannya. Ya Allah, saya sangat rendah, saya sangat hina di hadapanmu ya Allah. Dan aku mengakui Engkau saja yang maha tinggi. Allah naikkan derajat. Man dzallala nafsahu lillah rafa'ahu Allahu indah. Barang siapa menghinakan dirinya karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya di sisinya. Subhanallah. Maka semakin banyak kita merendahkan diri, nilai kita, nilai martabat manusia itu makin tinggi di sisi Allah. Tapi orang makin nyombongkan diri, anak. Ya, dikutuk oleh Allah. Iblis karena dia mengatakan ana khairun min, aku lebih baik dari dia. Bahkan Fir'aun, kenapa Fir'aun juga dilaknat oleh Allah, laknatullah alaih? Karena Fir'aun mengatakan wa qala ana rabbukumul a'la, dia mengatakan aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Akhirnya apa? Allah hinakan dia. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Karena Fir'aun dia meninggi diri, mengaku juga ana rabbukumul a'la. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hinakan dia di dunia dan di akhirat. Sehingga di akhirat nanti orang-orang yang meninggi diri itu
kelak akan diserupakan seperti seekor semut. Sehingga yatata'un nas, semua manusia berhimpun di padang mahsyar. Bayangkan mulai dari Nabi Adam sampai manusia di akhir zaman berhimpun di satu tempat yang disebutnya padang mahsyar. Kemudian orang-orang yang menyombongkan diri semasa hidup di dunia ini kelak akan diserupakan semut, maka akan dipijak-pijak. Betapa hinanya mereka, betapa sengsaranya mereka. Diserupakan semut, menjerit, merintih, meraung. Tak akan dihiru oleh sesiapa, terus akan dipijak-pijak. Ngeri toh. Maka jangan sampai kita menyombongkan diri. Lebih banyak kita menghinakan diri. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala kepujiannya. Ya Allah, yang agung hanya Engkau ya Allah. Saya ini sangat rendah di hadapan-Mu ya Allah. Nah, ketika kita mengakui maha tingginya Allah, maha agungnya Allah, dan kita sangat kecil, kita sangat hina di hadapan Allah, maka di sana nanti Allah akan angkat derajatnya. Sehingga sebagaimana junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Bahkan junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah sebagai syafi'ul ummah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamu makan oleh seorang sahabat. Kalau tak silap itu ini Utsman bin Affan menjamu makan. Kemudian kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paha kambing, sop paha kambing. Kita sop kambing aja geliang pala, asal apa, darah tinggi. Rasul kesukaannya sop paha kambing. Maka ketika Rasulullah SAW dihidangkan makanan itu, menjamah makanan itu, kemudian Rasul mengatakan bahwasanya ana sayyidul bashar yaumal qiyamati wala fakhr. Aku di hari kiamat nanti akan menjadi penghulunya manusia, sayyidul bashar. Dan aku tidak berkata sombong. Tidak seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi Rasulullah memang diizinkan oleh Allah bahwasanya Rasulullah sebagai Abul Bashar, Sayyidul Bashar, penghulunya manusia. Sehingga ketika manusia semuanya berhimpun di satu tempat yang disebut padang mahsyar, tidak ada tempat berlindung. Yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari itu sudah tidak ada lagi tempat bernaung, tidak ada lagi tempat berteduh. Melainkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, 7 golongan yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan perlindungan. Ketika itu manusia lari ke sana kemari mencari siapa yang sanggup memberikan pertolongan kami untuk memintakan keampunan kepada Tuhan kami ini. Sebagian mereka dia lari kepada Nabi Adam, mencari Nabi Adam. Yuk kita cari bapak kita Adam, karena dia adalah bapak kita. Kita adalah anak-anak cucu Adam. Mereka berbondong-bondong mencari Nabi Adam sampai jumpa Nabi Adam. Ya Adam, anta Abul Bashar. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Kami ini menderita, wahai Adam. Tidak ada tempat berlindung begini, tidak ada tempat yang memberikan pertolongan kepada kita. Mohonlah kami, isfa'lana ila rabbina. Berikanlah kepada kami, mintakanlah kepada kami pertolongan kepada Tuhan kami. Apa jawab Nabi Adam? Wahai anak cucuku, saya sendiri pun disibukkan
dengan urusan saya hari ini. Innallaha ghadabani ghadban syadidan la yaghdab misla hadzal yaum wala ba'dah. Nabi Adam, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini dia marah, murka kepada kami, kepada saya yang belum pernah murka pada hari ini dan tidak akan murka selepas hari ini. Di hari ini Allah menumpahkan kemurkaannya kepada aku. Dosa Adam cuma satu juga. Kesilapan Adam bukan merupakan satu kesilapan yang besar, tidak. Cuma ketika Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memakan buah khuldi, bahkan mendekat pun jangan, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Hai Adam dan Hawa, engkau berada dalam surga ini, jangan engkau boleh kau makan buah apa saja yang ada di ranum-ranum yang ada di dalam surga ini, tapi jangan kau hampiri satu pohon ini. Karena kalau engkau hampiri, apalagi sampai makan buahnya, termasuk engkau orang-orang yang berbuat aniaya pada dirimu sendiri. Akhirnya kan dia memakan atas bujuk rayuan iblis. Tapi Adam gentle, tidak menyalahkan iblis. Sudah diberitahu, wahai Adam, gua makan apa saja buah-buah yang ranum-ranum, yang fresh-fresh, segar-segar di dalam taman-taman surga, kebun surga ini semuanya. Tapi satu, jangan gua menghampiri satu pohon. Satu pohon aja, pohon yang buah yang banyak itu udah, tinggal pilih aja. Yang durian musangking, durian buah macam-macam semua ada. Tinggal makan. Tapi hanya satu, malah itu yang diincar. Malah satu. Akhirnya kan Allah Subhanahu wa taala melarang, wahai Adam, alam anhakuma antil kumasyajarah fatakuna minadz zalimin. Bukankah aku telah melarang kamu, wahai Adam, untuk menghampiri pohon ini, tapi kamu berdua malah memakan buah larangan ini. Akhirnya Nabi Adam pun, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah banyak menganiaya dosa, menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memberikan keampunan kepada kami, wa tarhamna, dan tidak belas kasihan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya Allah ampunkan Adam. Hanya dosa satu itu. Tapi ketika di padang mahsyar nanti, Adam tak dapat memberikan pertolongan kepada anak cucunya, kepada umatnya. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selain aku, pergilah sana kepada Nuh, dia adalah rasul yang pertama kali di muka bumi diutus oleh Allah. Akhirnya mereka mencari Nabi Nuh. Kemana Nabi Nuh? Semua berbondong-bondong. Bayangkan dalam keadaan terik matahari yang menyengat di padang mahsyar, tidak ada tempat berteduh, mencari dalam jutaan, dalam bilion manusia yang dihimpun tuh, hanya mencari seorang, cari Nabi Nuh. Akhirnya jumpa, ya Nuh, anta awalur rusul, isfa'lana ila rabbina. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali diutus di muka bumi ini. Mintakanlah tolong kepada Tuhan kami, memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada kami. Nabi Nuh pun juga menjawab dengan jawaban yang sama. Nafsi saya sendiri sibuk dengan urusan saya, wahai umat. Saya tidak dapat memberikan pertolongan kepada kamu. Idhabu ila ghairi, kembalilah, carilah kepada selain aku. Idhabu ila Ibrahim, idhabu ila Musa. Pergilah ke Nabi Musa, pergilah Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Kemudian mereka pergi ke Nabi Ibrahim.
Ya Ibrahim anta khalilullah isfa'lana ila rabbina, mintakanlah ampun kepada Tuhan kami, mintakanlah syafaat, engkau adalah kekasih Allah. Tapi jawab Nabi Ibrahim juga jawaban yang sama dengan Nabi Nuh. Ya, nafsi, saya sendiri sibuk dan urusan saya sendiri. Di setelah mereka berhimpun berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Ibrahim menjawab dengan jawaban yang sama, idhabu ila ghairi. Ya, jawabannya sama, nafsi, saya sendiri sibuk mengurus diri saya sendiri. Nabi Musa, idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa. Mereka mencari Nabi Musa. Nabi Musa pun juga menjawab jawaban sama. Jawaban yang sama, nafsi, saya sendiri sibuk menguruskan diri saya sendiri. Sungguhnya Allah murka kepada saya pada hari ini. Tidak pernah murka kepada saya dan tidak akan murka selepas hari ini. Nabi Musa tidak menyebutkan kesilapan dia. Ya. Idhabu ila Isa. Pergilah sana minta tolong kepada Nabi Isa. Mereka berdua mencari Nabi Isa di mana. Ini keadaan orang-orang yang beriman dari golongan nabi-nabi zaman dahulu. Kalau orang-orang kafir udah tak ada lagi harapan untuk mencari syafaat dari nabi-nabinya. Orang-orang yang ingkar kepada Allah bahkan mereka sudah putus harapan. Wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir dia mengatakan, ya laitani, aduh celakanya saya, lebih baik jadi abuk sajalah saya ini ya Allah, jadikanlah abuk jelah. Jangan jadikan manusia susah seperti ini. Ya, ini keadaan orang-orang yang beriman. Kemudian sampai jumpa Nabi Isa. Nabi Isa juga menjawab dengan jawaban yang sama. Nafsi, saya pun juga sibuk dengan urusan saya. Ya, pergilah kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhabu ila Muhammadin huwa sayyidul bashar. Dia adalah syafi'ul ummah. Kembali, pergilah ke dia, jumpalah dia untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semua sudah berkumpul, orang-orang yang beriman semua dari nabi-nabi zaman dahulu sampai kepada nabi besar kita Muhammad SAW. Dan kita sangat bertuah, kita tak payah lari-lari ke sana kemari, karena kita menjadi umat Muhammad. Ya. Ini yang dilebihkan oleh Allah umat di akhir zaman. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu sebagai umat yang tinggi. Ya. Sehingga kita tak bingung cara kemari cari siapa yang memberikan pertolongan kepada kami, ya. Tapi kita sudah dihimpun oleh junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahta dzillil arsy, di bawah naungan aras Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada bendera hijau yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika itu Rasulullah SAW sujud di bawah aras Allah Subhanahu wa taala. Sujud, ummati, umatku ya Allah, umatku. Maka Nabi kemudian dalam keadaan sujud mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memperkenan doa. Nah, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tusafa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujud dan mintalah kamu, pasti aku akan bagi, dan minta syafaatlah, pasti aku akan berikan pertolongan. Maka kemudian Rasul ummati. Kemudian disitulah dihimpun umat mulai dari zaman Nabi Adam, yang mereka yang beriman saja, ya, sampai kepada junjungan besar kita Muhammad SAW. Dan kita umat yang sangat bertuah karena dilebihkan oleh Allah. Orang yang kelak akan hampir kepada Nabi. Maka Nabi SAW pun bersabda, ya, inna awlan nasi di yaumal qiyamah
aktsaruhum alayya shalah. Sungguhnya orang yang paling hampir kepadaku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Maka peluang emas malam Jumat ini, banyakkan baca sholawat. Hari Jumat, ya mulai dari malam Jumat banyak baca sholawat sebanyak yang boleh. Jangan berat kita membaca sholawat, ya. Apapun sholawatlah. Kalau yang ringkas ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terpulanglah pakai Sayyidina, kata pakai Sayyidina, janji baca sholawat. Sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita mudah terpengaruh dengan dakwaan-dakwaan orang-orang yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa itu lepas sholat kok baca sholawat rame-rame? Bid'ah, dolalah, sesat. Jangan berganjak, terus amalkan. Karena Nabi memberitahukan kepada kita, inna awalan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Semuanya orang yang paling banyak, paling hampir padaku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Nah, sholawat nariyah, tafrijiyah ke, sholawat badar ke, sholawat syifa ke, ya. Sebagai penutup, mari kita baca sholawat syifa supaya kita juga disembuhkan penyakit-penyakit dalaman kita, malas nak buat ibadah, berat nak mengisi bagi umur yang tersisa untuk ke majelis ilmu, majelis dzikir, ya. Yuk kita baca sholawat syifa, ya. Bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Inilah yang boleh sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat akhirnya memberi manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Amin Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Bimbinglah kami ya Allah menuju kepada jalan-Mu yang lurus, yaitu jalannya orang yang telah memberi nikmat ke atas mereka dari golongannya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Jauhkanlah kami dari jalannya orang yang telah memurkai ke atas mereka, dan jauhkanlah kami dari jalan kesesatan. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.